Tapi ini sudah pasti 100% menang ya guys. Sudah pasti 100% menang, kita nggak usah lihat sampai habis karena memang kesalahannya dia. Hai guys, Ryuka di sini. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa tutorial yang aku sampaikan itu tidak berlaku untuk KVK2 ke atas ya. Jadi ini hanya berlaku untuk para player yang di Kingdom Precision sampai KVK1 selesai. Sebelumnya aku bikin video ini bagaimana aku mengalahkan para whales ya atau sultan dan bertahan di top 1 sampai 3 sepanjang season. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Aku memenangkan season Sunset Canyon terus-terusan gitu loh. Jadi aku gak pernah juara 4 ke atas gitu, gak pernah, jadi juara 1 sampai 3 terus. Dan formasi inilah yang yang bakal aku bahas. Kita tahu sebentar lagi Sunset Canyon turnamen akan tiba, yaitu event dimana kita bertarung dengan kingdom luar dan berhadiah yang sangat menarik. Tapi kali ini aku gak bakal menjelaskan itu lebih detail ya tentang Sunset Canyon turnamen, mungkin di lain kesempatan. Yang aku bahas itu persiapan kalian nanti supaya bisa menang gitu di Sunset Canyon turnamen. Dan versi Lost Spender inilah yang aku pakai gitu ya. Jadi formasi seperti ini yang aku pakai, lihat ya. Nah kalian disclaimer dulu sebelumnya ya. Aku memenangkan Sunset Canyon semua itu menggunakan 4 Mars ya. Cuman menggunakan 4 Mars. Karena sekarang aku punya 5 ya. Jadi aku punya 5, aku jadi lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi aku cuma pakai 4 waktu itu, tapi sekarang kita mempunyai 5. Dan aku bakal bahas kelebihan setiap komandan-komandan yang aku pakai. Kalian bisa lihat kan di sini ada yang nyeleneh, yaitu City Keeper, guys. Nah, ini menarik. Sebetulnya City Keeper tidak seburuk yang kalian kira. Kalau di Sunset Canyon guys, memang di open field dia tidak berguna. Dan pertanyaan besarnya, apakah komandan ini sangat worth it gitu ya? Langsung aja kita bahas apakah worth it gitu. Tidak guys. Kalau kalian tidak aktif Guardian, kalian tidak worth it menaikkan City Keeper. Kalau kalian aktif Guardian setiap hari gitu ya, menaikkan City Keeper itu sangat mudah. Ini aku level 60 sudah dari beberapa minggu yang lalu guys. Jadi sudah lama aku sudah level 60 itu, karena menaikkan City Keeper ini sangat-sangat mudah guys. Dan City Keeper memiliki talent attack sama infantry, dan dia itu menjadikan tanker yang sangat-sangat perfect gitu loh. Kalian bisa lihat di sini ya. Aku menggunakan talenta seperti ini. Kalian mungkin bisa screenshot ya, seperti ini. Nah, aku menggunakan attack juga. Ini semakin digebuk City Keeper semakin ngamuk, apalagi pair dengan Joan ya. Pair dengan Joan itu menaikkan rage, semakin ngamuk, semakin pula cepat rage teman-teman kita naik gitu loh. Dan City Keeper adalah kunci kemenangan di sini guys. Percaya nggak percaya ya, City Keeper adalah kunci kemenangan. Dan di early game ini City Keeper juga sangat tanky karena dia levelnya begitu cepat dinaikkan. Dan kita bahas komandan selanjutnya, yaitu Bjorn ya. Kalau Bjorn sih dia kelebihannya skill damage ya, menaikkan sampai 10%. Kalau sudah expertise dia 15%. Dan dia jauh lebih sakit lagi damage faktornya kalau sudah expertise ya. Memang sudah, kalau expertise pasti ada yang spesial lah ya. Dan di sini dia juga single target damage ya, seperti Alexander skill 2-nya. Dia ada 10% chance untuk attack normalnya sebanyak 650 gede guys. Itu gede. Jadi itu damage dealer yang sangat-sangat gede. Apalagi dengan buff dari Mehmet menambahkan 8% attack dan 8% extra skill damage. Apalagi Mehmet juga punya skill damage area ya, mengenai 5. Tapi sayangnya di sini guys, berkurang 15 setiap target yang kena. Jadi lebih dari 1 terkurang 15%. Dan kita beralih ke Sansu yang tidak terikat oleh limit kayak Mehmet tadi. Kita lihat di sini ya, Sansu damage factor 800 gede guys. Dan itu mengenai 5 target. Dan ada juga 200 damage factor tambahan kalau benar-benar beruntung ya guys. Dan ini setiap musuh yang kena menambah 50 rex.
Ini juga jadi suatu alasan Sansu ini menjadi damage dealer terbaik lah di KVK1, terbaik di Sunset Canyon. Dan dia tidak terikat oleh damage skill terkurang ya. Misal kalian kalau kena 1%, maksudnya kalau lebih dari satu orang gitu, nggak terikat oleh itu. Sama halnya seperti Aethelflaed. Dan ini Sansu sama Aethelflaed adalah kunci kemenangan yang kedua guys. Ya, sebetulnya semua komandan itu adalah kunci kemenangan ya. Pemilihan komandan itu semua menjadi faktor bagaimana kita cara memenangkan gitu ya. Kita lihat Sansu, kenapa kok aku taruh di belakang ya, kenapa kok gak di depan? Ya jawabnya simpel guys, karena Sansu ini adalah diharuskan komandan yang terakhir gitu ya, yang harus meninggal gitu, karena dia sudah damage-nya gede gitu ya, defense-nya gede, health-nya gede gitu ya, dari buff dari Sansu. Nah ini yang menjadi permasalahan buat mereka yang F2P. Kita bahas Minamoto guys. Minamoto tidak cocok bagi para low spender juga ya. Aku tidak nyaranin kalian spend Minamoto ya kalau kalian nggak suka sama Minamoto gitu. Tapi guys, kalian bisa mengganti Minamoto ini dengan misal ya, kalau sudah nggak pakai Minamoto ini sebetulnya beda lagi guys, beda lagi nih. Tapi aku cuma membahas formasi yang aku pakai ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit aja. Kalian bisa mengganti Baibars ya, komandan utamanya Baibars, dan Aethelflaed komandan keduanya. Nah, nanti jadinya seperti ini guys ya. Kalian cuma tinggal nunggu YSG datang aja. Sebetulnya seperti itu guys. Kalian cuma tinggal nunggu datang YSG. Kalau sudah datang Yizongge ya, kalian pairkan dengan Yizongge. Atau kalau belum ada Yizongge, kalian bisa pairkan dengan misal kalau kalian build Charles Martel ya, ini sangat combo yang sangat bagus nih guys ya, combo yang sangat bagus nanti seperti ini, Charles Martel dengan Sansu. Kenapa saya tidak menggunakan Richard? Nah ini juga menjadi solusi buat kalian yang tidak mau menggunakan Richard juga ya. Richard ini buat Sunset Canyon bagus, tapi di sini saya tidak menggunakan Richard walaupun saya punya gitu. Walaupun Richard itu sangat-sangat kuat guys di Sunset Canyon, mau di Ark of Osiris. Kita tahu semua Ark of Osiris itu saking kuatnya ya, resikonya juga gede guys Richard. Dia ini gampang bikin sekarat troops, jadi hospitalnya bakal numpuk kalau kalian pakai Richard. Dan itu aja guys ya kalau masalah Richard sih guys. Dan untuk masalah Sunset Canyon ya seperti inilah aku yang gunakan, kalian bisa tiru ya. Lalu kita langsung bicara soal strategi bagaimana aku mengalahkan para whales ya. Dan kita akan membahas apa sih kesalahan mereka kok bisa kalah sama low spender kayak aku gini. Nah, kalian bisa langsung lihat jelas di sini Aethelflaed kok ditaruh di sini gitu loh guys. Kalau aku jadi dia ya, Aethelflaed aku bakal taruh di sebelah sini guys. Ya, aku bakal taruh di belakang sini. Ya, karena Aethelflaed ini adalah kunci kemenangan juga guys. Damage yang besar, debuff yang sangat kuat gitu buat musuhnya nanti. Dan aku bakal bisa mengalahkan dia dengan gampang guys. Kalian nggak perlu aku kalahkan soalnya sudah sebelumnya aku sudah pernah kalahin dia. Kalian lihat di sini. Nah ini guys, kalian bisa lihat ya. Nah itu City Keeper-nya digebuk sama 4 orang. Rank-nya dia bakal naik cepet gitu, kelihatan. Atas tadi sudah tumbang di sini ya. Nah, ini guys, kalian bisa lihat di sini. Sejujurnya aku bisa kalahin dia dengan 4 Mars. Yes. Ya, aku bisa kalahin dia dengan 4 Mars. Ini bukan aku bermaksud sombong ya, tapi cuman pembuktian aja gitu loh. Kenapa sih City Keeper ini suatu kunci. Nah kita langsung hapus saja ini. Kita langsung beralih mode God Putih lah ya. Nah nih, sebentar, apakah ini sudah mantap ya? Sebetulnya sudah mantap sih ini guys ya. Kita langsung aja, pokoknya seperti ini. 4 Mars ya aja, 4 Mars.
Disclaimer sekali lagi guys, ini bukan bermaksud sombong, cuman pembuktian aja kalau City Keeper sangat-sangat kuat gitu loh. Saking kuatnya ini komandan bisa menahan 4 orang ini guys. Oke, Fatal Flash sudah tumbang. Kita lihat. Nah, sabar guys, sabar. Ya. Lihat darah Sansu saya masih banyak. Nah, komandan utama dia itu si Charles Martel ya, itu yang kuat dah. Hannibal Barcanya sudah tumbang di sini. Lama juga ya. Tapi ini sudah pasti 100% menang ya guys. Sudah pasti 100% menang, kita nggak usah lihat sampai habis. Karena memang kesalahannya dia di sana. Jangan pernah taruh idle flat di luar ya. Jangan pernah taruh idle flat di luar. Karena itulah kunci kemenangan idle flat. Cat is coming. Sebetulnya aku sudah coba kalahin dia guys, dan nggak berakhir menyenangkan gitu. Ya, karena kalian tahu sendiri ya, dengan formasinya dia yang bagus. Ya, kalian bisa tahu sendiri ini, lihat sendiri nih. Bentar aku setting dulu. Nggak usah. Di sini dia bener nih. Tapi kenapa idle flatnya ditaruh sini? Nggak ada masalahnya juga guys. Karena apa? Charles Martel dibayarkan dengan Sansu, dan kalian tahu Sansu kalau ditaruh di depan sini, musuh yang di depan Sansunya ada di sini. Kalau nanti ini sudah ketemuan guys, Sansu sama Charles Martelnya bakal areanya ya bakal kena semua ini orang. Ini bagus pinternya nih orang, Sansunya ditaruh di tengah, terus damage single targetnya ada di sini, di Minamoto-nya ini. Jadi musuh yang di depannya dia ini cepat lunak guys, cepat lunak. City Keeper-ku aja ya tak taruh di tengah ini, hitungan detik sudah hilang. Karena apa? Ini komandan bangsat ini. Ya guys, ini semua single target. Charles Martel pun ini sebetulnya single target guys, apalagi ditambah dengan Sansu. Gak ada obat, apalagi kena debuff-nya idle flat nanti ya. Dan aku bisa aja idle flat-nya aku minggirkan ke sini, daerah sini. Jadi aku pancing sama Bjorn. Nanti City Keeper. Tapi belum cukup guys, nggak cukup. Malah aku justru harus seperti ini nanti strateginya. Waktu itu sudah hampir menang sih guys. Beneran sudah hampir menang. Mana itu musikku nanya. Ya. Waktu itu sudah hampir menang di sini. Jadi City Keeper-nya menahan damage dari semua ini guys. Dan tahu nggak, yang tersisa cuma siapa? Minamoto. Yang tersisa dari semua Mars ini cuma Minamoto aja, dan darah dia 22.000. Sedikit kemenangan tipis banget gitu. Coba kalau aku punya Richard di sini ya. Cuman karena aku nggak pengen build Richard, jadi itu menjadi masalah pertama juga kalau nggak pakai Richard, karena Richard ini menggunakan healing gitu ya, terus damage mengurangi musuh. Banyak sih kelebihan Richard kalau di Sunset Canyon. Dan saya rasa videonya cukup segitu aja guys ya, karena sudah lama banget aku jelasin masalah Sunset Canyon. Mungkin kalau kalian cuma pengen tahu equipment yang aku gunakan, ya biasa-biasa aja guys ya, biasa-biasa aja. Kalian bisa screenshot aja ya, sambil screenshot ya, kalian biasa. Oh guys, saya Ryuka pamit mundur, terima kasih.